Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jindani Salim dengan NPM 220606273. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester topik khusus tenaga listrik dengan judul Analisis Tantangan Penerapan Energi Service Company atau ESCO dalam mendorong konservasi energi, studi perbandingan Indonesia, Cina, dan Amerika dengan dosen pengajar Bapak Aji Nurwidianto. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Konsep ESCO mulai berkembang sejak krisis energi tahun 1970-an di Amerika Serikat. Saat itu kebutuhan akan efisiensi energi meningkat. Peran dan fungsi, ESCO menyediakan layanan perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan proyek efisiensi energi. Relevansi saat ini, ESCO menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan krisis energi dan perubahan iklim di berbagai negara. Oke, pendahuluan, terminologi dan definisi ESCO. Untuk definisi ESCO ini sendiri adalah perusahaan yang menyediakan layanan untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor dengan skema pembayaran berbasis penghematan energi yang dihasilkan. Mengapa ESCO? Karena potensi efisiensi di sektor industri dan bangunan masih besar. Yang kedua, regulasi belum mendukung, insentif minim, dan pasar belum siap. Dan yang ketiga, ESCO dapat menjembatani kebutuhan teknologi dan pendanaan secara praktis dan terstruktur. Pentingnya ESCO menjadi solusi strategis dalam menghadapi krisis energi, tingginya biaya operasional, dan tantangan perubahan iklim. Model bisnisnya yang inovatif memungkinkan adopsi teknologi hemat energi secara luas. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada apa saja tantangan utama dalam penerapan energi service company atau ESCO di Indonesia. Yang kedua, bagaimana kebijakan dan penerapan ESCO di Cina dan Amerika. Yang ketiga, apa perbedaan pendekatan antara Indonesia, Cina, dan Amerika Serikat dalam mendorong konservasi energi melalui skema ESCO. Dan yang terakhir, strategi apa yang dapat diusulkan untuk mengatasi hambatan penerapan ESCO di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari negara lain. Dan untuk tujuan ini sendiri, tujuan umum penulisan yang pertama, menjelaskan dan menganalisis tantangan penerapan energi service company atau ESCO dalam upaya konservasi energi di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik dan kebijakan yang diterapkan di Cina dan Amerika Serikat. Tujuan khusus penulisan ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi konsep dasar dan mekanisme kerja ESCO dalam konservasi energi. Yang kedua, mengkaji standar dan kebijakan konservasi energi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis tantangan-tantangan utama dalam implementasi ESCO di Indonesia. Yang keempat, menyajikan studi kasus penerapan ESCO di China dan Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi strategis untuk pengembangan dan peningkatan efektivitas ESCO di Indonesia berdasarkan pembelajaran dari negara lain. Nah, selanjutnya ada karakteristik dan layanan ESCO. Untuk karakteristik utama ESCO, yang pertama ada pembayaran berbasis performa. Yang kedua, menanggung risiko teknis dan finansial proyek. Dan yang ketiga, fokus pada efisiensi di fasilitas publik. Dan yang terakhir, kontrak jangka menengah panjang. Untuk model bisnis ESCO bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada layanan ESCO. Terdapat 6 layanan ESCO. Yang pertama, audit energi dan identifikasi potensi penghematan. Yang kedua, desain dan pemasangan teknologi hemat energi. Yang ketiga, pembiayaan proyek. Keempat, operasi pemeliharaan dan pemantauan energi. Yang kelima, pelaporan hasil efisiensi atau measurement dan verification. Dan yang terakhir, pembiayaan proyek. Selanjutnya ada jenis skema dan keunggulan EPC atau Energy Performance Contracting. EPC ini sendiri merupakan kontrak antara ESCO dan klien di mana pembayaran bergantung pada tingkat penghematan energi yang terbukti setelah proyek berjalan. Untuk jenis skema EPC ada 2, Guaranteed Savings, yaitu ESCO menjamin tingkat penghematan minimal, dan yang kedua ada Shared Saving, yaitu penghematan dibagi antara ESCO dan klien sesuai kesepakatan. Untuk keunggulan EPC, itu yang pertama, resiko ditanggung ESCO, yang berarti klien tidak perlu menanggung resiko teknis atau finansial. Yang kedua, tanpa investasi awal, yang berarti klien dapat menghemat energi tanpa perlu menggunakan modal awal. Yang ketiga ada pembayaran berbasis hasil, yaitu pembayaran dilakukan hanya jika penghematan energi benar-benar tercapai sesuai kontrak. Dan yang terakhir,
yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu proyek EPC membantu menurunkan biaya energi dan meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya, faktor keberhasilan. Faktor-faktor keberhasilan implementasi ESCO, yaitu keberhasilan implementasi ESCO sangat bergantung pada berbagai faktor strategis yang saling terkait. Tanpa dukungan regulasi, pembiayaan pasar, dan teknologi yang memadai, model ESCO sulit untuk berkembang secara optimal. 4 pilar utama keberhasilan. Yang pertama, yaitu dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang kedua, skema pembiayaan dan insentif. Yang ketiga, kesadaran dan kesiapan pasar. Dan yang keempat, teknologi dan infrastruktur pendukung. Mari kita bahas seputar kebijakan dan regulasi pemerintah terlebih dahulu. Yang pertama itu ada regulasi yang kuat dan konsisten menjadi fondasi utama keberhasilan ESCO. Insentif non-fiskal seperti percepatan perizinan serta dukungan institusional. Dan yang terakhir, penyusunan roadmap nasional konservasi energi dapat memberikan arah dan tujuan jangka panjang. Di sisi lain, ada pembiayaan dan insentif. Banyak proyek ESCO berskala besar memerlukan investasi awal yang signifikan. Terus model pembiayaan seperti EPC, share saving, guaranteed saving, dan lainnya perlu difasilitasi. Selanjutnya, peran bank pembangunan lembaga keuangan hijau dan dana jaminan risiko sangat penting. Insentif pajak, subsidi bunga, dan skema feed-in tarif bisa menjadi pendorong investasi. Selanjutnya ada kesadaran dan kesiapan pasar. Banyak calon pengguna jasa ESCO belum memahami manfaat penghematan energi jangka panjang. Edukasi, pelatihan, dan sosialisasi sangat dibutuhkan terutama pada sektor industri dan bangunan komersial. Kepercayaan pasar terhadap model pembayaran berbasis kinerja masih rendah terhadap transparansi sistem monitoring. Dan yang terakhir ada teknologi dan infrastruktur pendukung. Keberhasilan implementasi ESCO sangat bergantung pada adopsi teknologi efisiensi energi seperti sistem pencahayaan, hemat energi, HVAC efisiensi, dan kontrol otomatis, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas seputar ESCO yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya implementasi ESCO di Indonesia. Meskipun model Energy Service Company atau ESCO memiliki potensi besar dalam mendukung konservasi energi, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Oke, kondisi pengembangan ESCO di Indonesia. Mari kita bahas. ESCO di Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai besar pelaku ESCO beroperasi dalam skala kecil menengah. Yang ketiga, pengembangan masih terpusat di sektor pemerintah. Yang keempat, minimnya data terintegrasi. Bisa disimpulkan, perkembangan ESCO di Indonesia masih belum masif, baik di sisi jumlah perusahaan, cakupan proyek, maupun kapasitas teknologi dan SDM. Nah, tantangan dalam segi kelembagaan dan regulasi itu belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur EPC. Yang kedua, kewenangan terkait energi tersebar di berbagai kementerian dan lembaga menyebabkan koordinasi tidak efektif. Keempat, tidak ada lembaga yang secara khusus bertanggung jawab membina dan mengawasi sektor ESCO. Dan yang terakhir, kurangnya panduan teknis dan hukum dalam implementasi ESCO. Dapat disimpulkan, ketiadaan payung hukum yang kuat menjadi pelaku ESCO terhadap ketidakpastian dan hambatan administrasi. Selanjutnya, ESCO Tiongkok. Pada implementasi ESCO Tiongkok merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan sektor ESCO tercepat di dunia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan kebijakan pembiayaan, standarisasi, dan strategi nasional yang menyeluruh dalam mendorong konservasi energi melalui skema energi performance contracting atau EPC. Strategi dan regulasi pemerintah dapat disimpulkan Tiongkok menunjukkan bahwa pendekatan top-down dari pemerintah mampu mendorong perubahan signifikan dalam adopsi energi. Dan untuk ringkasan studi kasus, capaian Tiongkok membuktikan bahwa ESCO bukan sekedar konsep, tapi strategi nyata untuk mencapai efisiensi energi dan target iklim. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat sendiri dan bisa dibaca di laporan. Selanjutnya, ESCO untuk Amerika. Implementasi ESCO di Amerika Serikat merupakan pelopor pengembangan energi ESCO dan penerapan energi performance contracting atau EPC. Model bisnis ESCO telah berkembang sejak dekade 1980-an, didorong oleh kombinasi kebijakan federal, inisiatif lokal, dan kemitraan publik swasta. Untuk peran pemerintah federal dan pemerintah lokal, dapat disimpulkan koordinasi multi-level antara pemerintah pusat dan daerah memungkinkan adaptasi strategi EPC di berbagai sektor.
Dan untuk kesimpulan ringkasan studi kasus Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses pengembangan ESCO di Amerika dengan pembagian peran yang jelas dan saling mendukung. Untuk penjelasan bisa dibaca sendiri di PPT dan terutama di makalah. Nah, ini perbandingan dalam bentuk tabel, perbandingan ESCO, terutama perbandingan di kebijakan dan regulasi, serta perbandingan skema pembiayaan dan insentif. Untuk kebijakan deregulasi, bisa disimpulkan, menurut tabel, Tiongkok dan AS telah memiliki dasar hukum yang kuat, sementara Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan regulasi ESCO. Untuk skema biaya dan insentif, pada tabel bisa dilihat bahwa Tiongkok memberi subsidi langsung dan AS menyediakan skema pembiayaan matang. Indonesia butuh terobosan pendanaan untuk memajukan sektor ESCO. Selanjutnya ada perbandingan ESCO lagi. Untuk perbandingan ini yaitu tentang kesiapan pasar dan SDM serta teknologi dan infrastruktur. Untuk kesiapan pasar dan SDM pada tabel bisa disimpulkan bahwa baik Tiongkok maupun AS telah membangun ekosistem pasar yang siap dan kompeten, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan literasi energi. Dan untuk teknologi dan infrastruktur, kemajuan ESCO sangat ditentukan oleh kemampuan negara menyediakan teknologi dan sistem MNV yang andal. Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan ini. Ini nanti akan saya masukkan untuk link video saya presentasi. Dan ini referensi penulisan pada PPT. Sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.